Tiga. Kepada peserta urut undi 3 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu ada sebuah hutan yang cukup asri. Di dalam hutan tersebut tumbuh berbagai pohon yang manis dan hangat. Dari hewan besar hingga hewan kecil. Pada suatu hari, hutan tersebut kedatangan seekor penghuni baru. Dia adalah Lili si ulat. Tapi para hewan membencinya karena dia terkenal sangat rakus dan tak memiliki manfaat apapun. Wahai pohon apel, bolehkah aku ikut tinggal di dahanmu? Tanya Lili pada pohon apel. Kau tidak boleh tinggal di sini karena makanmu banyak. Jika kau terlalu banyak memakan daunku, maka aku tak akan bisa lagi berbuah. Carilah pohon yang lain, kata pohon apel dengan membentak. Tapi aku janji, suatu saat budimu pasti akan kubalas. Izinkan aku tinggal di sini, karena aku tak lagi memiliki rumah lain, kata Lili memelas. Pokoknya tidak boleh, karena para hewan yang ikut tinggal di pohonku juga pasti tidak setuju. Karena jika buahku berkurang, mereka juga akan kekurangan makanan. Lagi pula, apa yang bisa kau lakukan? Makhluk jelek dan lemah sepertimu tak bisa melakukan apa-apa selain makan dan makan saja. Sana pergi, cari pohon yang lain. Akhirnya, dengan sedih, Lili pun pergi mencari pohon lain yang mau dia tinggali. Tapi jawaban tiap pohon yang ditemuinya sama, tak ada yang mau menerimanya. Akhirnya dia keluar dari hutan menuju pinggir hutan. Mengapa kau menangis, kawan? Katakanlah masalahmu. Mungkin aku bisa membantumu, kata bunga matahari. Siapa yang bicara? Kata Lili terbata-bata karena kaget. Aku yang bicara, lihatlah ke atas. Aku adalah bunga matahari. Aku adalah ratu dari semua bunga yang di padang ini, jawab bunga matahari. Dari semua bunga yang ada di padang ini, jawab bunga matahari. Lalu Lili pun menceritakan kisahnya dengan menangis. Mendengar kisah Lili yang sangat sedih, bunga matahari menjadi sangat iba. Tak usah kau menangis lagi, kawan. Kau bisa tinggal di sini. Kau bisa memilih tinggal di pohonku atau pohon bunga manapun yang kau mau. Mereka tak akan menolak karena mereka adalah rakyatku. Mendengar jawaban bunga matahari, Lili menjadi sangat senang. Dia tersenyum dan mengusap air mata di pipi. Benarkah itu, kawan? Tanya Lili tak percaya. Tak ada satupun hewan yang mau tinggal di pohon atau dahan kami, karena kami tak memiliki buah. Jika kau mau tinggal di sini, tentu aku akan merasa senang karena memiliki teman baru, jawab bunga matahari. Tapi kawan, kata mereka, aku banyak makan sehingga mereka tak mau tinggal di dahan mereka. Mereka takut kalau daun mereka habis dan tak bisa berbuah lagi. Apa kau takut kalau daunmu habis seperti yang mereka katakan? Tanya Lili ragu. Hahaha, berarti mereka berpikir sempit. Apalah arti sebuah daun? Seorang teman lebih berharga dan susah untuk dicari, sedangkan daun akan habis tumbuh dengan sendirinya. Kau tak usah khawatir, kawan, jawab bunga matahari dengan bijak.
yang bijak itu. Dan mulai saat itu, lili dan bunga matahari menjadi sahabat baik. Tiap hari mereka bercanda dan bercerita tentang banyak hal. Itu adalah hari-hari terindah yang dilalui dua sahabat itu. Hingga pada suatu hari, bunga matahari sahabatku, inilah hari terakhir aku bisa bercanda denganmu, kata lili. Mendengar perkataan sahabatnya itu, bunga matahari terkejut. Memangnya engkau hendak kemana kawan? Apakah kau pergi meninggalkanku? Tanya lili bunga matahari. Tapi sahabatku, aku tak mau akan mungkin meninggalkan sahabat sebaik dirimu. Aku hanya mau berpamitan, mulai besok aku akan berpuasa dan mengurung diriku untuk tidur panjang. Mungkin sudah saatnya aku mulai membalas budimu baikmu, jawab lili. Berpuasa, tidur panjang, membalas budi, apa yang kau maksud kawan? Aku sama sekali tak mengerti apa maksud ucapanmu, kata bunga matahari. Sama sekali tak mengerti maksudmu. Meminjam tanganmu untuk membangun rumahku dalam berpuasa. Kumohon kau mengizinkannya. Apapun yang terbaik untukmu kawan, aku pasti mendukungmu, jawab bunga matahari. Akhirnya mulailah si lili membuat rumahnya dan berpuasa. Dia membungkus diri dalam benang-benang yang membentuk sebuah kantung dan bisa kita kenal dengan kepompong. Berhari-hari sudah bunga matahari merawat dan menunggu teman baiknya itu. Dia melindungi dari panas, angin, dan juga hujan. Dan akhirnya tibalah waktunya untuk lili bangun dari tidurnya panjang. Tapi betapa terkejutnya bunga matahari karena kaget. Dia melihat bukan lagi lili sahabatnya, tapi dari kantong itu melainkan seekor makhluk indah bersayap yang sangat indah dan cantik. Siapa kau? Di mana lili sahabatku? Tanya bunga matahari kebingungan. Akulah lili sahabatmu kawan. Kau tak usah heran. Setelah aku berpuasa dan tidur dalam kantong ini, aku akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Aku makan banyak ketika menjadi ulat adalah sebab bekal puasaku untuk menjadi kupu-kupu. Tapi mereka tak tahu itu adalah kini saatnya aku membalas budimu dengan membantu penyerbukanmu dan seekor rakyat bungamu, jawab bunga matahari, jawab kupu-kupu yang ternyata lili. Mendengar penjelasan dari lili yang kini menjadi kupu-kupu, bunga matahari menjadi sangat gembira. Ternyata sahabatnya itu memiliki kemampuan yang aneh dan luar biasa. Sebuah kemampuan yang tak dimiliki oleh hewan lain. Dan mulai saat itu persahabatan mereka menjadi semakin akrab dan persahabatan tersebut lanjut hingga anak cucu mereka. Kupu-kupu dan bunga semua menjadi teman sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.